Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Amiratul Solihah dari kelas SKR dengan NIM 22655. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sensor dalam remote sensing. Dalam remote sensing atau penginderaan jauh tentu saja membutuhkan sumber tenaga untuk mendapatkan data atau untuk memproses data yang akan dicari, yaitu sumber tenaga pada proses penginderaan jauh itu didapatkan dari dua sistem, yaitu sistem pasif dan juga sistem aktif. Sistem pasif adalah sistem yang menggunakan sinar matahari. Dalam sistem ini, sinar matahari yang dipancarkan ke bumi akan diserap oleh objek dan sebagiannya lagi akan dipantulkan kembali. Semakin lama suatu objek terpapar matahari, sinar matahari, maka semakin banyak energi yang diterima oleh objek tersebut, sehingga warna objek tersebut akan semakin cerah, akan lebih cerah karena mendapatkan paparan sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah sistem aktif, yaitu sistem yang menggunakan tenaga buatan atau gelombang elektromagnetik. Sumber tenaga buatan yaitu sumber tenaga dibuat dan dipancarkan ke objek yang akan diamati, kemudian sumber energi tersebut dipantulkan kembali dan akan direkam oleh sensor. Sistem aktif menggunakan gelombang mikro, namun juga bisa menggunakan sumber tenaga buatan, yaitu seperti laser. Kemudian dalam penginderaan jauh ini atau remote sensing terdapat tiga komponen utama. Yang pertama adalah objek yang diamati, yang kedua sensor, dan yang ketiga adalah gelombang elektronik. Komponen utama yang pertama, objek yang diamati. Objek yang diamati itu adalah saat kita ingin mendapatkan suatu data, tentu saja kita harus memiliki objek yang akan kita amati, yang akan kita pelajari. Dalam penginderaan jauh tentu harus ada objek yang akan diamati. Kemudian komponen utama yang kedua adalah sensor. Sensor di sini digunakan untuk merekam objek yang terpantulkan sinar matahari maupun sumber tenaga buatan. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini didapat dari radiasi matahari atau elektromagnetik yang dipancarkan dan dipantulkan ke permukaan bumi sebelum ditangkap oleh sensor. Seiring berjalannya waktu, penginderaan jauh atau remote sensing yang dulunya menggunakan bantuan pesawat udara, balon udara untuk merekam permukaan bumi, kini penginderaan jauh menggunakan satelit sebagai penunjang kelancaran penginderaan jauh atau sebagai alat mempermudah untuk bisa mendapatkan data yang ingin didapatkan. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang itu terdiri dari dua macam. Yang pertama gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui perantara atau medium. Dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium atau perantaranya. Gelombang elektromagnetik dapat diukur, yaitu dapat diukur panjangnya, frekuensinya, ataupun kecepatannya dari gelombang tersebut. Salah satu ada pun beberapa contoh gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang inframerah, yaitu memiliki panjang gelombang antara 1000 nm dan 1 nm. Benda yang dipanaskan akan memancarkan gelombang inframerah. Yang kedua adalah sinar X. Sinar X itu dapat menembus struktur lunak seperti daging dan kayu. Kemudian yang ketiga adalah gelombang cahaya tampak, yaitu gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata atau visible gitu, jadi yang bisa dilihat oleh mata manusia. Kemudian dalam gambar animasi ini dapat sedikit diambil kesimpulan bahwa penginderaan jauh itu menggunakan sistem pasif dan juga aktif, atau sensor pasif dan juga sensor aktif. Yang pertama adalah sensor pasif, yaitu memanfaatkan sinar matahari. Di sumber energi yang utama itu adalah matahari, kemudian radiasi matahari yang dipancarkan ke bumi, ke permukaan bumi. Kemudian target atau objek yang menerima sinar matahari tersebut akan memantulkan kembali energi yang didapatkannya. Kemudian energi yang pantulan tersebut ditangkap oleh sensor pasif, dan di situ sensor pasif merekam data telah mendapatkan data, dan data tersebut ditransmisikan ke satelit, dan di satelit atau di penerimaan data itu nanti akan diproses datanya di situ. Kemudian dalam sensor aktif, yaitu sensor yang menggunakan
memanfaatkan tenaga buatan seperti laser atau lain sebagainya, yaitu radiasi buatan yang dipancarkan ke permukaan bumi. Kemudian target memantulkan kembali energi buatan dan diterima oleh sensor aktif, kemudian direkam datanya dan ditransmisikan ke satelit atau di penerimaan data, kemudian datanya diproses. Dari situlah data-data didapatkan, yaitu dalam penginderaan jauh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.